Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati para penasehat atau pembina, ya. Pembina Himpak, ada Pak Ulwan Manik, ada Pak Samsudin Angkat. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Kesbang Kol. Yang saya hormati pengurus DPP Himpak dan para pengurus DPD, para tokoh-tokoh Sulang Silima yang berhadir, para tokoh-tokoh masyarakat hadir di sini, Pak Pasi, mantan Wakil Bupati, ada Pak Mawardi Lingga, ada Pak Tunku Capa, ada Pak Dr. Rimpil Capa. Tadi ada saya lihat Pak Kolonel, mana ya? Pak Nur ya? Udah pulang, oke. Dan para hadirin sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah sama-sama memberikan waktu kepada kita sehingga bisa menghadiri MUBES ketiga yang kita selenggarakan dalam suasana yang sederhana, yang kita selenggarakan dalam suasana COVID, sehingga MUBES ini tidak mungkin dilakukan besar-besaran sebagaimana yang kita lakukan pada MUBES pertama dan MUBES kedua karena situasi dan kondisi COVID-19 ini. Sudah banyak yang disampaikan oleh para pembicara terdahulu tadi, tapi saya hanya menyempurnakan apa yang mereka katakan. Saya tahun 2000-an ikut membidani lahirnya Himpak ini bersama Pak Farudin Budadiri, Edison Manik, dan posisi saya waktu periode pertama itu adalah sebagai wakil ketua. Idenya, karena Pak ini terdiri dari beberapa suap, ada suap kepas, ada suap simsim, ada suap buang, ada suap pegagan, dan ada suap kelaser. Jadi oleh karena terdiri dari beberapa wilayah tempat Pak ini dulu, suap kelaser ada di Humpang Sultan, bahkan juga ada di Barus sana. Suap Boang ada di Aceh Singkil, ada di Sepuluh Salam. Jadi idenya waktu itu semua suap ini perlu berhimpun, perlu bersatu agar bisa sama-sama memperjuangkan identitas Pak itu. Itu yang idenya waktu ini kita munculkan, sehingga sepakatlah namanya waktu himpunan, berhimpun dari berbagai unsur, pertama dari segi suap-suap. Karena selama ini pertama suap boang merasa sendiri, suap kepas merasa sendiri, apalagi suap namanya kelasan. Nah, saya di Unimed dulu ada beberapa dosen saya dari suap kelasan marga Tinambunan, dia berbahasa Pak, tetapi kami udah suku Pak, suku Dairi go. Saya katakan Dairi itu adalah nama kabupaten. Suap itu nggak ada suap Dairi, nggak ada suku Dairi, nggak ada klan Dairi, yang ada adalah klan Pak. Tapi tetap mereka mengatakan kami ya suap Kalak Dairi. Kalak Dairi. Seperti yang dikatakan oleh Pak Edison Manik tadi, sejak adanya Himpak ini sudah menunjukkan identitasnya bahwa Himpak merupakan
pelopor, ya boleh dikatakan pionir dalam melahirkan Pak Barat. Itu jelas-jelas itu. Saya masih ingat bersama Pak Farudin waktu itu ketika ada bentrokan antara Setelut Kaliurang J dan Setelut Kaliurang Julu mengenai letak ibu kota. Itu Himpak yang memfasilitasi, makanya terjadilah ya, kalau enggak waktu itu Setelut Kaliurang J sudah menarik diri seperti Guntur Raja, ya. Guntur Raja itu seharusnya juga termasuk ke daerah Pak Barat waktu itu, tetapi mereka tarik diri. Ya, saya tahu ini karena saya yang ikut menyusun proposalnya pemekaran daerah itu menjadi Pak. Nah, itu Pak pendiri, Pak inisiator kita Pak MP waktu itu mengatakan bahwa seharusnya ibu kota itu berada di Setelut Kaliurang J, berada di Sibande. Tetapi protes orang Setelut Kaliurang Julu. Nah, karena terjadi protes-protes seperti ini, akhirnya kita Himpaklah yang memfasilitasi di Hotel Lolona, maka terjadilah kesepakatan bahwa Pak Baras harus berdiri dan ibu kotanya di Salah. Itu adalah kerja keras Himpak waktu itu untuk mempersatukan masyarakat Simsim. Itu baru masyarakat Simsim. Oleh karena itu, kita yang berhimpun di dalam Himpak ini, pertama-tama harus mendukung cita-cita Pak bersatu. Pak bersatu itu adalah untuk mewujudkan identitas Pak, budaya Pak, bahasa Pak terutama. Sebuah identitas ditentukan oleh beberapa hal. Pertama bahasanya, kedua daerahnya. Untunglah ada daerah Pak Barat, makanya identitas Pak itu bisa terwakili. Ya, karena sebuah identitas tanpa daerah, tanpa wilayah, saya kira itu bukan identitas yang kokoh. Oleh karena itu, ya, Bang Hasundutan itu agak-agak takut membuka jalan dari Gedeleng Simpon ke Tarabintang, ke Parilitan, ya, karena itu mayoritas Pak di sana. Tapi mudah-mudahan tahun ini udah ada kesepakatan kita, itu akan kita buka. Itu akan kita buka. Singkil, dari Singkil ke Begindar, ke Silagan, ke Pak Barat, sampai ke keluar nanti dari Sigalingging. Itu juga udah kita gagasi untuk kita buka, sehingga nanti daerah Singkil itu sebagaimana daerah 10 Salam udah begitu dekat dengan Pak Barat. Daerah Singkil pun, ya, daerah Singkil walaupun Pak Bupatinya orang Jawa, tetapi dia merasa besar di daerah Pak dan sangat pintar berbahasa Pak. Ya, Bupati Singkil. Ya, ada sekitar 40 km lagi, itu mudah-mudahan itu akan kita buka. Jadi kita berharap daerah-daerah seperti ini, karena salah satu identitas Pak itu selain bahasa, selain adat, selain budaya adalah wilayah. Tanah wilayah. Nah, tanah wilayah itu sekarang ini mudah-mudahan di setiap daerah ini akan bisa mempertahankannya, terutama di Dairi. Ya, kalau di Pak Barat mungkin mudah-mudahan tanah wilayah itu masih dikuasai oleh Sunan Seliman. Kami, ya, Pak ini pertama terkenal sebenarnya, ya, itu sebelum 1 abad Masehi sudah dikenal Pak ini. Istilah Pak itu sendiri pun karena ada orang pendatang dari Barus melewati kandidat kota tinggi Sibongkaras. Nah, Sibongkaras itulah yang pertama-tama yang dilewati sampai ke Simsim,
sampai ke 10 sampai ke Singkil. Ketika itu para pendatang itu mendengar ada orang menebang kayu. Pak. Oh, ada pak. Itulah asal kata pak menurut onomatopi. Onomatopi itu ada istilah linguistik yang menyatakan bunyi seseorang yang apabila bunyinya seperti itu juga ada sebutan namanya. Jadi pak itu berasal dari orang menebang kayu. Kalau orang menebang kayu di hutan, pak, oh ada pak. Nah, sejarah pak ini sebenarnya sudah tua, tapi biasalah para perintis sejarah ini, para perintis suku pak ini ya akan tertinggal dia apabila tidak terjadi pembinaan, apabila tidak terjadi persatuan. Saya kira akibat tidak terjadi persatuan. Oleh karena itu hikmat ini kita dirikan waktu itu adalah supaya pak si 5 suak ini tetap bersatu. Untuk mewujudkan persatuan ini sebenarnya saya berharap nanti di UBS ini akan dibicarakan paling tidak ikut pendirinya itu atau penasehatnya itu tokoh-tokoh Sulawesi 5 harus duduk sebagai pembina di kepengurusan ini. Nggak apa-apa ditambah dia sampai 11 atau 13 orang, karena dewan pembina itu adalah dewan yang paling tertinggi di anggaran dasar negara pemerintahnya Bapak Barat. Dulu orang datang kemari mencari kanver, barus kafur, ya kafur. Dalam Al-Quran namanya kafura. Jadi kafura itu udah terkenal mungkin sebelum Nabi Muhammad lahir. Ya. Oleh karena itu ada niat kami, teman-teman saya di UNIMED, teman-teman saya di USU mengatakan, coba Bapak gagasi di situ satu wilayah yang orang bisa menyaksikan mana itu kafura, mana itu kafur, mana itu kanver. Itu kalau diviralkan itu pasti dunia akan mendatangi Pak Barat katanya. Jadi itu sekarang sedang kami inisiasi untuk dibuka di sana. Itu sudah kami dapat tempatnya, kebetulan di wilayah Marga Solin itu di Tanah Tumba. Di Tanah Tumba itu ada sekitar 2.000 hektar tanahnya itu 1.000 hektar itu udah tanah putih, tidak lagi hutan lindung. Itu mungkin nanti akan di situ dibuat. Selain itu, ya saya kebetulan juga Ketua Sulawesi 5 Marga Solin. Ketua Sulawesi 5 Marga Solin ini sudah menginisiasi dari peristiwa Kaiman Deger Huruf dulu mau mendirikan rumah jojong. Bekerja sama dengan Akademi Vernakuler Indonesia dan Ikatan Arsitek Indonesia sudah merekonstruksi bagaimana rumah pak aslinya. Jadi fotonya sudah ada dan mudah-mudahan pendananya juga sudah ada, yaitu Ibu Tirta yang itu pendiri Aqua. Jadi itu akan kita wujudkan. Sekarang ini sedang mengumpulkan bahan-bahan. Jadi karena ini merupakan inisiasi dari sebenarnya dari AVI dan IAI. Nah, mereka yang mensponsori, kita hanya menyediakan lahan dan itu akan kita bangun di Lemeang. Udah ada kawasannya di sana dan Sulawesi 5 Lemeang itu Solin itu sudah memberikan tanah sekitar 15 hektar untuk membuat tempat rumah jojong pak aslinya. Jadi ini karena ini sudah dilakukan secara akademik, sudah diinisiasi oleh IAI dan AVI tadi. Mudah-mudahan akan bersepakatlah semua tokoh-tokoh Pak bahwa inilah rumah pak yang asli. Saya juga merencanakan kalau pemerintah Kabupaten Papua Barat nanti bersedia akan mengatakan bahwa di tanah area 15 hektar itu akan dibuat semacam
wisata budaya Pak-Pak. Jadi ada tempat wisata budaya Pak-Pak. Kalau di Deri itu ada wisata iman, jadi wisata budaya Pak-Pak nanti akan ada di Pak-Pak Barat. Wisata budaya Pak-Pak ini nanti akan dibuka selain rumah Jojong Silima tadi, kemudian itu sudah dirancang secara arsitek. Mungkin juga nanti di situ ada rumah-rumah pohon dibuat, dan gapuranya itu gapuranya itu akan dibuat di situ 2 buah meja besar kiri kanan. 2 buah meja besar kiri kanan yang bisa masuk ke dalamnya itu. Itulah rencana kita, dan saya sudah membicarakan itu dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan inilah salah satu nanti sebagai galeri Pak-Pak yang Silima Suak ini untuk bisa mewujudkan perhimpunan masyarakat Pak-Pak ini menjadi sebuah kenyataan. Masyarakat Pak-Pak, ya kita tidak perlu sesali, tidak perlu kita tangisi bahwa masih ketertinggalan dalam bidang ekonomi, tertinggal dalam bidang pendidikan, tapi satu-satu sudah ada yang maju. Satu-satu sudah ada yang maju. Kemudian kita di Pak-Pak Barat itu juga mencoba untuk menginisiasi bahwa masyarakat Pak-Pak Barat itu akan tinggi pendidikannya. Oleh karena itu selama ini ya melalui Pak Edison di DPR ada sekitar 9 miliar uang untuk beasiswa, tapi beasiswa itu untuk SMA ini 30% itu kita buat untuk anak-anak SMP yang masuk SMA. Jadi anak-anak SMP yang bisa masuk ke SMA unggulan seperti Del, Sokosurung, Taruna Nusantara, ada 100 orang kira-kira, karena hanya dari situlah yang bisa diharapkan akan masuk ke perguruan tinggi yang bagus di Indonesia ini. Kalau udah masuk perguruan tinggi yang bagus, otomatis mereka nanti punya pekerjaan yang bagus. Jadi kalau dari SMA Pak-Pak Barat itu belum bisa diharapkan akan bersaing di UI, di ITB, di IPB, belum bisa bersaing. Tapi kalau udah dari Del, dari Sokosurung, dari yang di Sibolga ini, Matauli, ya 100 orang itu kita sediakan mulai tahun 2022. Jadi sekarang kita bina SMP ini supaya bisa masuk ke SMA unggulan. Mudah-mudahan dari SMA unggulan ini nanti mereka akan bisa masuk perguruan tinggi yang bagus. Itu semua upaya kita untuk meningkatkan pendidikan, karena bagaimanapun pendidikan ini merupakan kunci untuk kemajuan. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Saya berharap kepada peserta MUBES ini untuk membicarakan pertama, ini Pak Kesbang, bahwa Pak-Pak itu ya kepada DPP-nya agar mempertahankan bahwa Pak-Pak itu sebenarnya tidak termasuk klan Batak, karena itu udah kajian kita dari dulu. Pak-Pak, Karo, ya itu hampir sama. Dia tidak termasuk dalam klan Batak, tapi ya ada upaya-upaya untuk menarik Pak-Pak ini masuk untuk klan Batak. Ya saya kira himpunan mahasiswa, masyarakat Pak-Pak agar tetap mempertahankan bahwa Pak-Pak itu tetap tersendiri, yang terdiri dari 5 suap tadi. Ya, itu harapan saya agar identitas Pak-Pak ini, budaya Pak-Pak itu, kesenian Pak-Pak tetap bisa maju di atas kaki sendiri tanpa
bergantung kepada pihak-pihak lain. Jadi, saya berharap di bawah kepimpinan DPP yang akan datang ini, selain menyempurnakan pembinanya tadi, juga akan menyempurnakan akan membentuk juga DPD, karena suku Pakpak ini dianggap sangat tangguh dulu, ya, sangat tangguh. Nah, tapi itu kata sejarah. Jadi saya berharap pada pengurus yang akan datang akan bisa menyebarkan, akan bisa memperluas perhimpunan ini, ya, sehingga identitas suku Pakpak itu akan tetap terwujud. Bisa kita bekerja sama dengan pemerintah, bisa kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, ya, seperti Pakpak Barat sekarang bekerja sama dengan TPL. CSR TPL itu ada sekitar 2 miliar itu kita jadikan sebagai peningkatan mutu pendidikan di sana, yaitu pelatihan guru-guru melalui Profesor Johannes Surya. Jadi sekitar 4 periode nanti itu, 1 periode Desember ini sudah berakhir, itu untuk metode gasingnya, gampang, asing dan menyenangkan. Karena kita punya cita-cita di Pakpak Barat itu, ya kebetulan wilayah pemerintahan kami, untuk memajukan literasi dan numerasi, karena itulah dasar dari pendidikan, itulah dasar dari profesional, itulah dasar untuk kita bisa berkembang, literasi dan numerasi, dan itu menjadi ikon yang kami bawakan di pemerintahan Kabupaten Pakpak Barat. Saya kira demikian. Saya mengatakan selamat bermuges. Mudah-mudahan ide bahwa masyarakat Pakpak itu harus bersatu di dalam himpunan ini itu menjadi wujud dari DPP Himpak ini. Atas nama masyarakat Pakpak secara keseluruhan, saya menyatakan bahwa Mubes Himpunan Masyarakat Pakpak yang ketiga ini dinyatakan dibuka secara resmi.